Halo semuanya, kembali lagi dengan Kusma di channel Enfame Studio. Kali ini Kusma akan ngajarin cara bikin neomorphic style di motion graphic. Nah kayak gini, yuk kita langsung mulai aja tutorialnya. Pertama-tama seperti biasa kita bikin composition baru. Ke new composition kita bikin warnanya itu abu-abu muda biasanya. Misalkan segini deh. Oke ya. Nah, untuk bikin ininya, objeknya kita bikin tulisannya aja dulu. Kita ke text type tool. Kita ketik aja Enfame Studio. Nah, ini kita gedein seperti biasa, tekan scale, digedein. Nah, terus bikin anchor point di tengah, ke pen beyond tool, klik tekan Ctrl, klik 2 kali. Nah, terus kita ke align, bikin di tengah. Nah, ini Enfame Studio-nya Kusma mau bikin dia warnanya jadi abu-abu tua. Biar membedakan aja. Misalnya abu-abu ini ya. Nah, jadi sebenarnya neomorphic itu ciri-cirinya dia low contrast, soft shadow, terus dia color theme-nya tuh monokromatik, jadi lebih ke antara putih ke hitam gitu lah. Jadi putih abu-abu gitu. Jadi biasanya dia lebih ke abu-abu. Nah, sekarang Kusma mau bikin dia shape kayak kotak. Kotak yang ini nih. Kotak yang rounded rectangle tool. Kita bikin fill-nya sama kayak warna background-nya. Warna si composition-nya tadi. Nah, bikin kayak gini dulu aja dulu. Ntar kita bisa bikin warnanya bisa kita ganti. Jadi kita bisa ke composition settings yang tadi ya. Nah, di sini tuh ada kodenya. Kita kode warnanya ya, kita kontrol copy aja. Terus kita bisa copy paste ke fill-nya. Kontrol paste. Nah, kita bikin dia di tengah, align. Nah, kita bisa bikin roundness-nya lebih gede di rectangle path. Roundness-nya bisa kita gedein, mungkin sekitar segini ya. Nah, terus shape layer ini kita taruh di belakangnya si text. Nah, sekarang kita kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya shape-nya ya. Dia sama soalnya mau warna background. Nah, kita bikin efek-efek tertentu yang akan bikin dia jadi neomorphic. Nah, pertama-tama kita klik, kita select shape layer kita. Terus kita ke efek perspective. Kita pakein drop shadow. Ini kita ke efek control, kita bisa lihat ada drop shadow kita. Nah, di drop shadow ini bikin opacity-nya jadi 25%. Distance-nya 10. Softness-nya 25. Nah, kita bisa lihat ya drop shadow-nya. Nah, setelah kita atur drop shadow kita yang kayak gini, kita duplikat drop shadow kita, pastiin select drop shadow-nya, kita Ctrl D. Nah, kita udah dapet drop shadow yang kedua, terus kita duplikat lagi, jadi ada drop shadow ketiga. Nah, udah ya. Di sini udah kelihatan drop shadow-nya. Nah, di drop shadow yang ketiga, kita ubah warnanya jadi putih. Oke. Nah, terus kita bikin direction-nya ini 330 derajat. Jadi dia ada di sebelah sini ya, sebelah kiri atas. Nah, terus jadi berlawanan sama si drop shadow-nya ya. Nah, opacity-nya kita bikin 100. Kita bikin 100. Nah, softness-nya juga kita naikin jadi 50. Nah, terus duplikat lagi si drop shadow yang ketiga. Jadi drop shadow 4. Nah, sekarang kita pastiin kita klik si shape layer. Kita ke efek lagi. Kita ke perspektif. Kita tambahin bevel alpha. Nah, kita pastiin si
bevel alpha ini di atas efek-efek lainnya. Jadi kita tarik dia ke paling atas nih. Nah, bevel alpha ini ya. Nah, terus kita ubah light angle-nya ini jadi ke arah si light shadow kita, yaitu 330 derajat. Jadi yang arah cahaya putih tadi ya. Nah, kita bikin light intensity-nya ini jadi 0,15. Nah, ini udah jadi untuk style neomorphicnya. Nah, sekarang kalian bisa animasiin. Kita coba animasiin simple aja. Teman-teman, kita matiin dulu eye-nya si tulisan. Kita hiraukan dulu sekarang. Kita sekarang fokus ke si shape layer-nya. Nah, di size ini ada tanda ini nih, constant proportions. Nah, ini bisa kalian ilangin aja supaya bisa kita atur gedenya, panjangnya, gede panjangnya si shape ini tanpa tanpa mempengaruhi si besar tingginya, lebarnya. Jadi kalau kita balik ke posisi awal, ke ukuran awal 1570 ya. Kita ke detik ke 1 ya. Kita ke detik 1, kita keyframe si stopwatch size-nya ini. Kita klik. Terus kita ke detik 0. Di detik 0 ini kita bisa kecilin shape-nya sampai dia 0 ya. 0. Jadi nanti kalau kita lihat dia akan memanjang kayak gini. Tuh. Kalau misalkan terlalu lambat bisa kita majuin lagi keyframe-nya. Atau Kusma biarin dia di detik 1 aja. Bisa select keyframe kita tekan F9 untuk diisi ease. Nah, setelah kita atur si keyframe ini, kita bisa kira-kira di bagian mungkin di bagian pas dia udah full shape si rounded rectangle-nya, si tulisannya bisa muncul. Jadi kita bisa bikin dia kita mainin opacity-nya aja. Opacity-nya misalkan di majuin dia 100%. Nah, di sini dia masih 0%. Anggaplah gitu. Coba kita lihat ya. Misalkan dia kebuka. Ini bisa kita majuin lagi supaya nggak terlalu kecepatan ya. Jadi kelihatan dia muncul. Nah, jadi kalau kita mau bikin dia looping untuk composition kita, bisa kita majuin ininya, timelinenya. Nah, jadi kalau kita play dia muncul. Nah, kalau kalian yang merasa ini kecepatan misalnya, bisa digedein lagi, dipanjangin lagi. Jadi kita pilih semua keyframe-nya, tekan Alt, kita bisa tarik. Misalkan di sini. Nih. Ini dia akan terbuka perlahan, muncul tulisannya juga perlahan. Nah, jadi seperti yang tadi Kusma bilang, neomorphic style itu sebenarnya bebas ya mau shape-nya kayak apa. Yang penting dia low contrast, soft shadow, dan dia color theme-nya monokromatik. Jadi abu-abu, putih, hitam. Jadi dia kelihatan soft gitu, kelihatan timbul kayak tombol button gitu. Oh iya, sebagai tambahan,
Tadi kan Kusma awalnya bikin composition pakai warna ini. Nah, tapi kalau kalian render tanpa pakai solid, solid background kayak gini, nanti yang kalian render kemungkinan besar akan menjadi hitam backgroundnya. Jadi, agar background kalian tidak menjadi hitam, kalian copy aja tadi kode warna seperti yang Kusma tunjukin di awal dari composition settings. Nah, terus kalian ke layer, new, solid, bikin background yang warnanya sama kayak tadi. Nah, terus taruh di paling bawah composition kalian. Jadi nanti pas kalian render, warna background kalian gak hilang. Nah, sekian tutorial dari Kusma kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Enfame Studio ya.